Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naindra Efrija Pasha. Saya mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Gambut. Saya sekarang aktif magang atau PKL di Harian Pagi Radar Banjarmasin tahun ajaran 2023 sampai 2024. Oke, jadi di sini saya sedang sidang bab 2 mengenai Adobe InDesign. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat layout koran di Adobe InDesign. Nah, jadi kan biasanya sebelum dicetak koran itu kan didesain dulu, cara mengambil gambar nih, cara meletakkan gambar gimana, cara meletakkan isi-isi beritanya, pokoknya mendesain layout koran seperti biasa yang kita dulu pernah lihat gitu, yang sekarang sudah agak berkurang keadaannya karena beberapa hal. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, kita masuk ke pendahuluan dulu. Di pendahuluan ini isinya ya menjelaskan dulu apa itu Adobe InDesign, karena jujur saja saya ini tidak tahu gitu awalnya apa itu Adobe InDesign. Saya tuh cuma tahunya itu kalau dari Adobe ya, kayak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Premiere, After Effects, itu yang umum-umumnya aja gitu kan. Kalau misalnya Adobe InDesign ini kayak baru kenal gitu. Jadi langsung aja masuk. Jadi apa itu Adobe InDesign? Iya, oke. Adobe InDesign dibikin oleh perusahaan software yang namanya Adobe System. Ya, seperti kalian tahu ya, Adobe ya. Adobe adalah perusahaan yang oleh awam dikenal sebagai pembuat software desktop publishing, pengolah foto editing, pengolah halaman, pack layout, banyak produk lain yang sudah dibuat olehnya selain desktop publishing. Ya, nggak seperti foto editing sama page layout juga kan, seperti yang kita tahu kan Premiere juga ada gitu, After Effects juga ada. Dan juga ada Adobe XD juga buat desain-desain seperti desain website gitu kan. Nah, Adobe InDesign adalah sebuah aplikasi dalam bidang penerbitan untuk membuat flyer, brosur, majalah, koran, dan buku. Nah, seperti yang gue bilang tadi, Adobe InDesign ini kan utamanya yang membuat koran gitu, majalah, brosur gitu. InDesign digunakan oleh desainer, grafis, seniman, penerbit, dan marketing profesional. Ya, masih sangat relevan lah ya. Adobe InDesign ini di kalangan desainer, grafis, seniman, penerbit, dan marketing profesional itu masih pakai Adobe InDesign. Adobe InDesign ini by the way berbayar ya, nggak gratis ya. Iyalah, Adobe itu pakai duit juga pastinya kan untuk membuat aplikasi ini tentu aja. Dan juga Adobe ini sangat berguna di tempat magang saya, yaitu di Radar Banjarmasin, karena di sana membuat koran-koran digital, e-paper, dan desain-desain koran juga menggunakan aplikasi ini ya. Jadi Adobe InDesign ini ya sangat membantu lah untuk buat seperti koran digital yang tadi sudah saya bilang. Oke, lanjut aja. Adobe InDesign menawarkan banyak fitur yang langsung yang bisa Anda masukkan ke dalam dokumen tersebut tanpa ribet. Jadi InDesign ini mengekspor dokumen dalam Adobe Portable Document Format atau PDF dan memiliki dukungan multibahasa, tipografi maju dengan open type font, dan ya lain-lain. Di sini banyak program ini banyak digunakan oleh para desainer tadi kan, kayak untuk membuat layout buku, majalah, koran, ya banyak lah seperti itu. Nah, kelebihan Adobe InDesign bisa kalian lihat di sini ya kan. Dan utamanya di sini yang gue paling lihat di sini sih bisa window Ctrl Z lebih banyak gitu kan, karena setahu gue di Photoshop itu ya terbatas gitu Ctrl Z nya, bisa yang lain-lain. Kalau dia Adobe InDesign ini enak gitu. Dapat import dengan format PDF AI, dapat import file dengan format PDF, AI, PSD, JPG, DOCK atau DOCX. Ya, ini bisa langsung ke PDF gitu, tapi nanti kita bisa ekspor langsung menggunakan eksistensi JPG. Nah, itu ada di akhir video nanti ya, di akhir tutorial. Oke, langsung aja. Kelemahannya ya ini, kelemahan Adobe InDesign. Semua aplikasi pasti ada kelebihan dan kekurangan, dan ini kekurangannya. Nah, saja dapat digunakan untuk membuat layout atau format master untuk majalah buku. Sehingga jika kalian nih ingin desain yang lebih detail dan rinci, Adobe InDesign tidak memiliki tools yang memadai, jadi nggak terlalu expert lah. Ini aplikasi nggak terlalu expert buat yang hal-hal yang lain-lain, cuma untuk koran aja.
Ya gitulah, jika menggunakan atribut justify tekan kiri, hal ini akan mengalihkan jarak antara kata yang tidak seimbang, terlalu renggang, atau terlalu rapat dibutuhkan penelitian untuk mengatasinya. Oke, sekarang kita bakal lanjut aja tutorial bagaimana sih membuat koran di Adobe InDesign ini. Oke, inilah tampilan awal Adobe InDesign. Nah, di sini saya menggunakan Adobe InDesign versi CS4. Kenapa CS4? Ya karena laptop saya cuma mampu yang versi ini aja. Nah, walaupun Adobe InDesign versi CS4 ini masih relevan cuy di 2023 ini. Walaupun saya tidak memakai versi Adobe InDesign yang CC 2000-an gitu. Enggak. Baiklah, di sini caranya adalah kalian create baru dengan cara di menu create new ini. Kalian buka dokumen. Nah, ini tidak usah kalian setting-setting, langsung saja kalian oke kan. Ya, inilah tampilan lembar kerja kalian, workspace kalian di Adobe InDesign. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiga tools utama lah untuk mendesain di Adobe InDesign ini. Yang saya tahu di sini cuma ada tiga, yaitu di file, edit, layout, type, object. Pokoknya sederetan ini itu namanya adalah menu bar. Ya, yang file, edit, layout, nah gitulah. Itu adalah menu bar. Dan ini yang lain yang di sekitaran sini di bawah menu bar ini adalah toolbox gitu. Ya, itu adalah namanya toolbox. Karena kenapa saya bilang ini kalian, karena panjang tutorial nanti saya akan bilang seperti itu gitu. Di toolbox buka ini, di menu bar buka ini, dan yang ini yang sederet ini yang paling utama ini ya, itu adalah namanya apa? Iya benar, toolbar gitu kan. Kalau ini toolbox, ini toolbar, dan ini menu bar. Oke, sudah cukup jelas. Oke, sebelum kita mendesain korannya, di sini kita ubah dulu dimensi korannya supaya sesuai dengan standar umum koran pada biasanya. Jadi di menu bar ini kalian menuju ke edit, pilih preference. Oke, preference dan unit dan increment. Oke, di sini. Nah, horizontal vertikal yang awalnya pikas kalian ganti menjadi milimeter. Ingatin, milimeter. Oke. Setelah itu kalian buka ke menu bar file, dokumen setup. Nah, di sini kalian ganti menjadi width-nya 330 mm. Oke. Dan height-nya menjadi 550 mm. Jadi seperti ini. Kenapa bukan sentimeter atau kilometer? Kilometer nggak mungkin kan. Sentimeter kenapa nggak dipakai? Karena umumnya dalam koran itu ini sudah lama sih sebenarnya. Milimeter tuh sentimeter maaf. Sentimeter tuh jarang digunakan, lebih ke milimeter, karena biasanya aja orang zaman dulu kalau mau masang iklan di koran itu harus milih gitu berapa panjang milimeternya, seberapa besar iklannya nanti yang ada di koran, seperti itu. Jadi ini sudah kita setting untuk dimensi korannya. Langkah selanjutnya adalah membuat kop surat. Oke, membuat kop surat. Bagaimana sih cara membuat kop surat? Jadi sebelum kalian membuat kop surat, di sini kalian buat dulu garis kop suratnya dengan garis bantu. Bagaimana cara membuat garis bantu? Di sini ada yang namanya ruler atau penggaris dalam bahasa Indonesia. Kalian drag aja dengan scroll ke sini, tahan dengan klik kiri mouse seperti ini. Nah, panjangnya seberapa bang? Aksesnya sampai 60 mm ya sekitar 60 mm lah. Habis itu kalian buat aja memakai line tool. Ini namanya line tool yang ada di toolbar ini. Kalian memakai itu untuk membuatnya. Nah, di sini nah, ini kan susah banget. Bagaimana supaya rapi? Nah, kontrol Z dulu. Oh ya, tadi ini untuk zoom in, zoom outnya kalian pakai kontrol plus atau kontrol min aja ya. Nah, gitu. Nah, cara meratakannya kalian klik dulu sini, tahan dengan menggunakan shift. Berbarengan cuy. Jadi kalian nariknya itu sampai shift ya. Bagaimana cara supaya rapi? Jadi di sini kalian mulainya dari sini nih, dan tahan dengan shift.
Tuh, jadi rata gitu kan. Sangat-sangat magic. Sampai mana? Sampai sini. Nah, panjangnya maaf, besarnya adalah 4 poin. Oke, seperti ini. Ini yang garis bantu yang dari penggaris itu, dan ini gak akan apa namanya, tersimpan ya, terekam lah, karena ini cuma untuk alat bantu saja saat mendesain. Oke. File, edit, layout, type, object. Oke guys, jadi setelah kalian membuat garis ini, garis kop surat, kalian buat dulu namanya kolom. Jadi jika orang-orang MM pasti notice lah, di koran tuh ada pembagian teks gitu kan, seperti ini, seperti itu ada berjumlah 6 kolom. Cara membuat kolom bagaimana? Jadi di menu bar kalian pergi ke layout, margin SN kolom, di number kalian pilih 6 seperti ini. Jika sudah, kita lanjut membuat edisi beritanya di tab tool. Ini namanya tab tool nih, yang gambar T ini. Kalian buat aja di sini. Edisi beritanya. Nah, ini adalah area teks kalian. Tinggal kalian type aja, ketik aja. Nah, di sini nama edisi berita saya Radar Sport, karena nanti berita saya mengenai berita bola gitu kan, berita sepak bola, berita olahraga. Nah, ketentuannya di sini untuk membuat edisi berita itu apa? Jadi yang pertama, untuk ukuran fontnya itu 72 poin. Dan harus kapital semua lah pasti kan. Dan ini harus bold. Dan juga harus ketengahin. Cara ketengahan nih, kalian pilih alignment ke sini aja. Alignmentnya langsung ke situ. Oke. Nah, ini kalian pas-pasin aja nih supaya ke tengah. Ini gua garis, oke, saya mentokin aja. Oke, sampai seperti ini, sampai ke tengah lah intinya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kan edisi berita itu berwarna gitu kan, nggak sekedar cuma hitam seperti ini. Bagaimana cara mewarnainya? Langsung aja ikutin saya. Di type tool kalian blok kalimat ingin kalian warnai, dan di sini, nah awalnya seperti ini, kalian buka. Nah, di sini kalian pilih ini dan foil lah. Jadi sudah, begitulah. Langsung lanjut lagi, kita membuat nama penerbit beritanya. Jadi kalian buat dulu di sini. Jadi di sini kalian buat dulu nama penerbitnya segini. Ya, penting kita type dulu baru kita besarin, gampang aja nanti. Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk zoom out-nya itu kalian pakai Ctrl plus dan Ctrl min gitu kan. Oke, kita zoom dulu di sini. Kalian type di sini Radar Banjarmasin. Jadi ketentuannya di sini tidak perlu bold, cuman ya harus kapital semua. Untuk fontnya di sini ntar kita blok dulu semua. Untuk fontnya 18 poin. Oke, ini kebesaran. Nah, jadi ada tanda merah ini seperti ini jika terpotong gitu. Area ini terlalu kecil akan terpotong. Jadi kita besarin aja, kita expand aja ya kan. Selanjutnya kita akan membuat halaman dan juga tanggal terbitnya koran ini. Untuk supaya tidak capek, kalian klik aja dulu sini, klik kanan, copy, Ctrl V. Oke, jadi kalian langsung aja taruh sini. Nah, tinggal kalian ketik dah, Ctrl A dulu supaya kita hapus. Jadi kita ketikkan hari terbitnya Selasa 25 Juli 2000. Nah, seperti ini. Sekarang lanjut kita membuat halamannya. Cara membuat halaman di sini ketentuannya sedikit berbeda dengan penerbit dan juga tanggal terbitnya. Kalian buat aja di sini lagi kotak. Nah, kalian memakai tanda bar. Nah, ini tanda yang garis kecil ini, mungkin nggak kelihatan nih. Ini pokoknya lah. Nih.
Nah, tanda yang ini dan ketik halamannya. Nah, untuk ketentuannya di sini seperti yang saya bilang beda. Ini harus bold, sedangkan tadi nggak perlu bold ya, biasa aja. Dan ini fontnya juga beda dari yang ini, yaitu 32. Oke, di sini nggak ada, kita ketik manual aja. Tinggal kalian pasin aja sama yang lain. Oke, kalau surat sudah jadi, kita langsung lanjut aja membuat isi beritanya. Isi berita itu meliputi gambar, ya kan, teks beritanya seperti yang kalian biasa lihat lah di koran-koran. Nah, untuk input gambar di sini, kalian bisa memakai menu place di file, menu bar. Di sini kalian bisa cari aja foto-fotonya. Ini ada foto-foto saya. Tapi sebelum itu, karena saya tadi sudah increase ya dimensi korannya jadi seperti ini. Jadi tuh seperti akan sia-sia jika kalian mencari gambar langsung dari internet gitu kan, langsung kalian download, kalian taruh di Adobe InDesign dengan settingan yang sudah saya buat, itu akan aneh gitu hasilnya. Karena kenapa? Karena beda resolusi. Nah, jadi kita akan menggunakan Adobe Photoshop untuk mengatasi hal itu. Di sini saya memilih gambar PNG karena saya akan menggunakan teksnya itu berada di sekeliling gambar ini, gambar Cristiano Ronaldo ini. Nanti kan dia seperti ini. Nah, nanti di sini ada teksnya, ada teksnya, ada teksnya, ada teksnya. Itu lebih memudahkan kita dan memperbagus lah istilahnya. Nah, di sini kalian buka aja menu image, buka menu image dan langsung ke image size dan ubah nih resolusinya menjadi 300 ya. Jadi setiap foto yang kalian ambil dari internet, kalian masukin dulu ke Photoshop, jangan langsung ke Adobe InDesign. Masukin dulu ke Photoshop, ubah menjadi seperti ini, seperti yang ini. Resolusinya menjadi 300 ya, clear. Resolusinya menjadi 300 di Adobe Photoshop. Jika sudah, kalian save. Jika sudah di save, baru boleh masukin ke Adobe InDesign. Nah, seperti itu. Nah, di sini karena Cristiano Ronaldo saya sudah 300 resolusinya, berarti bebas aja dong untuk masukin ke Adobe InDesign. Tapi itu ya, kalian harus 300 semua. Nah, cara masukkannya kalian ke menu bar, kalian ke file, langsung aja place atau shortcut Ctrl D. Ini gambar berita utama. Oke. Langsung aja kata open set. Nah, jadi seperti ini, kalian place aja dengan klik kiri share. Nah, ini gambarnya sangat besar banget jadinya ya kan. Nah, untuk memperkecil memperbesarnya, kalian tinggal tahan shift dan kontrol secara bersamaan, dan kalian sudah akan bisa memperkecilkannya seperti ini. Oke. Bang, ini gue sudah bikin jadi 300 resolusinya, kok tetap pecah gitu. Sabar bro ya, sabar. Jadi Adobe InDesign ini mempunyai tampilan gitu kan, view-nya lah, supaya tidak memperberatkan usernya. Jadi dibuatlah gambar-gambar yang kamu masukkan dari Photoshop itu tetap burik seperti ini, pecah lah anggapannya, nih pecah banget kan. Nah, kita bisa mengubah setting itu di menu ini. Kalian klik kanan aja foto kalian, pilih display performance. Nah, typical display kan, supaya kalian lebih enak gitu kan mengeditnya. Kalau kalian berat gitu kan, kalian juga kan yang susah. Nah, gitu. Pilih menjadi high quality display. Nah, problem is solved gitu kan, sudah selesai. Dan yang kalian saat kalian ekspor gambarnya ya seperti ini gitu. Nah, nanti ekspor kita sudah menyinggung itu berapa kali kan. Oke, halo guys, kembali lagi di Adobe InDesign. Terakhir kali kita sudah belajar bagaimana cara menaruh gambar di lembar kerja supaya dijadikan patokan berita nanti. Ya, patokannya apa ya? Itu berbentuk gambar ini. Nah, ini saya buka lagi lembar kerja yang sebelumnya. Ini foto
Cristiano Ronaldo saya kembali pecah. Nah, jika kalian sudah ingat, kalian tinggal klik kanan aja fotonya, pilih display performance dan high quality display. Nah, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita akan membuat teks judul berita utamanya. Oke. Jadi di sini saya sudah sudah menyiapkan materi dari saya sendiri sebenarnya. Oke, kita buka dulu Microsoft Word-nya karena di sini saya menyimpan semua materinya. Baiklah, ini adalah materi berita kita. Di sini ada judul yang atas ini dan ini ada isi beritanya. Nah, ini adalah keterangan gambarnya nanti. Di mana saya mendapatkan ini? Sebenarnya saya ini mendapatkannya dari berbagai macam sumber berita seperti Kompas TV, Metro TV dan lain-lain lah. Pokoknya berbagai sumber berita tentang Cristiano Ronaldo dan Al Nassr ini. Bang, tapi kan kita nggak boleh ngambil berita dari majalah orang lain, dari sumber orang lain. Sabar. Ini kan namanya juga belajar gitu kan. Nggak mungkin juga dong kalau sudah tahap profesional, sudah menghasilkan duit, pasti kita menyolong berita orang lain yang diketik susah payah sendiri sama orang lain, itu kan nggak mungkin. Nah, disclaimer juga nih, ini hanya untuk belajar saja. Jadi ya tidak apa-apa. Seperti halnya kalian menggunakan aplikasi Crack, ya nggak apa-apa kan, kata guru kalian pasti banyak, nggak apa-apa asal digunakan cuma untuk belajar. Tapi kalau kalian sudah menghasilkan duit memakai aplikasi itu sebenarnya nggak boleh ya dalam hukum agama, karena ya itu kayak pembajakan lah istilahnya. Oke, nih saya copy dulu judulnya, judul berita utamanya. Perlu diketahui judul berita utama ini selalu nggak selalu juga, kadang-kadang lebih besar daripada judul berita yang lain gitu. Oke, ini saya langsung bikin aja di sini memakai type tool seperti biasa. Bikinnya di luar garis saja dulu dan kalian paste. Nah, seperti ini tampilannya. Diingat lagi ketentuan untuk judul berita utama di sini harus bold, kapital, dan juga besar. Ya, pasti besar lah. Dan alignmentnya ini ke tengah. Nah, besarnya seberapa ya kalian pasin aja sih. Biasanya tuh lebih daripada 24 poin guys untuk seperti ini. Oke. Kurang besar, jadi saya besarin aja lagi. Jadi berapa ya, 36 kali ya, enak. Nah, sepertinya sudah cukup besarnya. Oke, apakah ini sudah bold? Oke, belum ya. Kalian tinggal Ctrl A untuk blok semuanya dan ganti regular menjadi bold di toolbox ini. Oke, sudah seperti ini. Oke. Nah, pastikan ini jangan ada yang keluar garis ya teman-teman. Jadi ya kalian sebagai anak desain, lebih tepatnya harus tahu lah, harus mengetahui Adobe InDesign ini lah. Setidaknya pernah praktek menggunakan aplikasi ini gitu. Oke, selanjutnya kita bakal sebenarnya seharusnya menaruh isi berita tadi yang di materi itu, cuman saya di sini hanya ingin menambahkan berbagai macam penjelasan mengenai berita ini, yaitu Cristiano Ronaldo dan Al Nassr ini. Kembali Ctrl Z aja. Seperti yang dibilang kelebihan itu, ini Ctrl Z-nya ini enak gitu untuk undo tuh sebelum kerjaan. Kalau redo itu sudah pekerjaan kalian. Jadi tinggal kayak mesin waktu lah, mengulang kembali atau melanjutkan yang langkah kalian yang terbaru itu guys. Oke. Untuk redo, bukan undo ya. Kalau undo Ctrl Z, kalau redo itu adalah Ctrl Shift Z. Nah, Ctrl Shift dan Z.
pas sama kalian tuh. Kalau undo cuma Ctrl Z doang. Nah seperti ini. Oke, tadi saya malah masih kepencet ini, jadi dia tuh malah nge-flash ya. Jadi kalian pencet dulu yang lain. Nah seperti ini, baru kalian flash ke file, flash, dan pilih yang ini, open, taruh di sini. Karena ini tidak bisa ditaruh di atas dan akan mengganggu teksnya nanti, jadi saya putuskan untuk taruh di samping kepalanya Bang Ronaldo aja, seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah menaruh isi beritanya guys. Isi beritanya ini banyak banget ini ya. Kalian copy aja dari materi kalian. Langsung Ctrl V aja sih sebenarnya ini. Nah seperti inilah ya kira-kira saat kalian Ctrl V. Nah ini jadi kan aneh banget gitu, orang yang baca, orang yang ngeliat gini walaupun Cristiano Ronaldo di berita utamanya juga malas bacanya. Kenapa? Karena ini sangat pusing gitu orang bacanya. Nah ketentuannya untuk di sini kalian kita blok dulu. Fontnya di sini semuanya harus 12 ya, 12 poin ya, 12 poin untuk isi beritanya. Dan juga karena kita membuat kolom itu untuk apa ya, untuk rapi. Tapi kini kan terpotong sama kolom bang. Iya, caranya supaya nggak terpotong, kalian pilih dulu di sini. Nah ini sudah kalian select ya. Kalau misalnya titik di salah satu objek yang kalian pilih, kalian langsung aja pilih di sini 6 dan enter. Boom, sudah terbagi. Tapi ini masih nggak rapi. Ya memang cara rapiinnya lagi gimana? Kalian Ctrl up, select semua, dan adjust line align it to justify, supaya center semua beritanya ya, supaya menangkap semua. Jeber. Oke, siap. Tapi beritanya masih menutupi Cristiano Ronaldo-nya. Iya, memang. Caranya gimana? Caranya kalian select, ini namanya control select kalau nggak salah. Ya pokoknya itulah. Ini sama ini beda guys. Ya, nanti kita akan di pertama video akan tahu lah apa bedanya. Kalian pilih Cristiano Ronaldo-nya, di menu bar kalian pilih window dan pencet text warp, dan kalian pilih nih yang ketiga dari kiri. Pencet ini. Nah, dan settingannya ikutin aja seperti ini. Set. Oke, sekarang semua isi beritanya sudah mengelilingi Cristiano Ronaldo. Jadi sudah lumayan lebih rapi gitu kan. Apa namanya, kalimat awal isi berita tuh harus bold dan juga kapital semua. Oke, jadi seperti ini. Nah keren kan. Jadi untuk selain membuat berita, untuk membuat tipografi yang editan kalian suka itu juga sangat worth it ini aplikasi ya. Apalagi kalian punya PC yang mumpuni dan juga Adobe InDesign versi yang terbaru. Mantap banget itu pasti. Keterangan berita, kita membuat keterangan beritanya, ini beritanya tentang apa. Nah di sini saya sudah menyiapkan keterangan beritanya untuk yang ini. Besarnya harus lebih kecil lah pastinya ya daripada isi beritanya. Saya di sini menggunakan 8 poin. Oke, langsung masukin aja ke dalam sini. Bang, ini kepotong bang, ini apa bang? Baiklah, ini perhatikan baik-baik ya. Ini yang saya jelaskan tadi untuk bedanya yang pointer ini sama ini. Jadi di semua objek yang kalian buat itu maupun gambar misalnya gambar seperti saya ini kan, ini lah misalnya gambar, semuanya itu ada pembatasnya lah gitu. Nih pembatas yang ini, kalau lihat ini pembatas lapisan pertama itu untuk membatasi keluarnya seberapa gitu, sampai mana dia keluarnya gitu. Nah sampai sini kan. Nah itu lapisan yang pertama. Ada lapisan kedua nih yang sampai sini biasanya kayak outline-nya lah. Nah itu pembatasan fungsinya untuk supaya objek kalian yang ini tidak bertabrakan dengan objek kalian yang ini.
nih supaya masih ada celah di sekitar sini, supaya masih ada celah. Tanpa itu kalian akan menabrak seperti ini kan, jadi jelek kan, makanya ada lapisan kedua. Nah, fungsi pointer ini dan ini itu berbeda-beda. Yang satu untuk lapisan edit lapisan awal, lapisan utama maksud saya, dan ini untuk mengedit lapisan keluar gitu. Nah, kenapa mereka yang isi berita ini malah terpisah? Ya karena mereka terbatasi oleh lapisan luar keterangan gambar ini, teman-teman. Nah, gitu. Baiklah, ini saya adjust dulu ya supaya bisa. Ini kenapa terbelah, Bang? Jadinya, oh, ini gara-gara pembatasnya Bang Cristiano Ronaldo ini. Nah, jadi ada pembatasnya juga nih Bang Dodo ini ya. Nah, ini pembatasnya teman-teman. Kita coba zoom in. Nah, oke nih. Nah, pembatasnya membuat dia terbelah gitu kan. Karena apa tadi? Karena supaya ini tuh tidak menabrak teks yang lain. Jadi kalau misalnya ada pembatasnya tuh dia tuh seperti ini. Kalau tidak ada, itu kamu tabrakan gitu. Jadi jelek gitu. Tapi kalian jangan sampai membuat itu terjadi juga. Kalian juga harus mengakalinya gitu. Kita masukinnya dengan seperti ini saja, lihatin ini. Oke lah, seperti ini. Nah, jadi deh gitu kan. Nah, ini kenapa masih berdempetan, Bang? Itu artinya apa? Itu artinya masih ada lagi pembatas di dalamnya gitu. Baiklah, hasilnya jadi seperti ini. Garis outline-nya saya masukin ke dalam garis awalnya gitu. Garis kedua saya masukin ke dalam area garis pertama supaya ini nih mentok nih. Nah, jadinya seperti inilah. Ini bakal saya masukin juga seperti tadi. Ya, lihat, kalian perhatikan aja. Baiklah, untuk berita utamanya yaitu Cristiano Ronaldo ingin tinggalkan Al Nassr sudah selesai, tinggal berita sisanya lagi, berita kedua, berita ketiga. Untuk berita kedua ketiga ini ketentuannya berbeda, yaitu ada di bagian judul dan juga di bagian pembagian bagian kolom, karena kabar berita utama tuh lebih banyak mendapatkan kolom daripada berita kedua dan ketiga gitu. Nah, kalau untuk berita yang kedua itu judul beritanya itu kisaran 24 gitu. 24 poin. Nah, dan juga sama harus kapital semua dan bold. Dan juga harus kapital semua ya. Ya udahlah, kita ubahlah. Oke, ini judul beritanya saya kecilin dari 24 menjadi sekitaran 20-an aja, tapi sih masih 22 mungkin. Sangat ganggu nih garis outline tadi hanya bisa dibuat sama yang ini nih, pointer yang satunya yang di bawah ini. Kalau pointer yang ini ya untuk pindah-pindah ke sini, select object, pindah ke sini, unselect, pindah, select, kayak gitu aja gitu kan. Dan juga edit yang di dalamnya ini jadi seperti ini. Nah, saya bakal mengedit dulu garis luarnya. Pokoknya batas kalian ya itu ini garis ungu ini. Nah, jadi serapi mungkin. Nah, ini kan ada yang terpotong nih Bang. Iya, ya, memang ada yang terpotong. Oke teman-teman, setelah ternyata banyak banget isi berita yang terpotong tadi ya, yang ada yang merah tadi, dan ini sudah saya besarin gitu kan, dan sudah saya pasin juga. Nah, jadinya seperti ini. Karena berita utama ya sangat panjang gitu kan, memakan hampir semua kolom gitu. Oke, lanjut ke berita berikutnya.
Oke, jadilah seperti ini teman-teman. Nah, baru kalian bikin lagi isi beritanya. Isi beritanya ketentuannya tetap sama, yaitu harus 12 poin, awal kalimatnya harus kapital dan boldnya. Langsung aja seperti cara yang tadi. Pokoknya Alik dengan justify center gitu, jadi itu pas gitu, kotak seperti ini pas ya, jangan dilupakan itu. Kita lanjut untuk membuat keterangan gambarnya seperti tadi aja. Baiklah, untuk berita yang kedua sudah jadi ya, tinggal berita yang ketiga aja, dan kita tinggal belajar cara ekspor convert dari eksistensinya bawaan Adobe InDesign menjadi JPG yang HD. Oke, kita lanjut di step berikutnya, langsung skip ya. Ciao. Oke, jadi kita lanjutkan yang langkah sebelumnya. Sini ada 4 kolom, sisanya itu akan saya buat berita yang ketiga. Jadi seperti biasa. Oke, ini copy aja, ini judulnya ya. Besarnya berapa? 24 pt dan harus bold. Sekarang tinggal lanjut aja kalian copy berita utamanya. Saya berita, dan selanjutnya kayak biasa kan copy aja isi beritanya dari materi kalian, buka Adobe InDesign, pakai type tool untuk membuat teks baru. Kalian bikin dulu sini areanya. Astaga, maaf guys, ini belum saya ubah di sini kayak biasa. Kalian pakai pointer, ini ubah menjadi 2. Kenapa 2? Karena di sini cuma mengambil 1, 2 kolom itu. Mohon maaf ya. Nah, seperti ini. Boom, jadi seperti ini ya. Mohon maaf tadi ya. Pokoknya setelah kalian bikin berita, kalian copy dari materi kalian, kalian bikin judulnya, kalian taruh gambarnya, kalian setting gambarnya, kalian kasih informasi tentang gambar tersebut ya. Jangan lupa jangan lupa di kolomnya supaya lebih rapi gitu. Ini dia memakan 1, 2, 3, 4 kolom. Jadi kalian pakai pointer aja, klik teksnya dan pilih 4, enter. Udah jadi seperti ini. Kalian blok lagi, Ctrl A dan ubah alignmentnya to justify supaya rapi. Dan jangan lupa lagi, ini kalimat awal harus kapital dan bold seperti itu. Untuk isi berita ini poinnya, maksud saya ukuran fontnya harus 12 poin, 12 pt nih. PT ini poin kepanjangannya ya. Nah, langsung aja deh, kita tinggal kasihkan gambarnya dan juga keterangan gambarnya. Sorry, sebelum dimasukin nih harus di setting dulu nih outline-nya, soalnya ini kan ada tersembunyi di balik garisnya ini. Nah, oke, kira-kira seperti inilah untuk polan gambar berita yang ketiga. Tapi jangan lupa klik kanan, pilih display performance dan pilih yang high quality display. Oke, jika sudah, tinggal masuk ke proses ekspor dari Adobe InDesign. Kita ekspor ke komputer kita.
bagaimana caranya supaya ekspor dengan hasil yang bagus. Oke, caranya kalian tinggal drag aja ruler ujung ini ke sini. Ya, fungsinya untuk merapikan e-paper kalian. Nah, tinggal kalian buka menu bar, pilih file, dan pilih export. Nah, ini yang sebelumnya ya. Kita baiklah, kalian pilih aja direktorinya mau kemana. Kalau saya di sini aja. Nah, ini yang sebelumnya, kasih nama Nah, sudah tersave teman-teman. Jika kalian ingin melihat hasilnya, kalian cari direktori di tempat mana kalian nge-save tadi. Nah, ini adalah file yang sudah dibuat. Nah, kalian bisa zoom in aja. HD itu kan, high definition. Tidak pecah juga saat kalian baca di sini. Oke, itulah tadi bagaimana cara membuat layout desain koran di Adobe InDesign. Ya, semoga aja bisa kalian pahami gitu. Dan sekarang kita masuk ke tahap kesimpulan. Nah, jadi alasan mengapa banyak orang lebih milih Adobe InDesign dibanding aplikasi desain yang lainnya, karena aplikasi Adobe InDesign menawarkan banyak kelebihan. Nah, kayak tadi kan bisa unduh berapa kali, bisa eksistensinya, bisa PDF, bisa JPEG dan lain-lain. Oke, jika kalian ingin bertanya silahkan aja di kolom komentar. Ya, itulah tadi cara membuat koran gitu kan di aplikasi Adobe InDesign. Ya, walaupun versi lama tapi masih relevan lah untuk kalian pakai sekarang. Ya, buat belajar-belajar juga hitungannya. Ya, buktinya saja saya yang jurusan TKJ bisa memakai aplikasi ini karena ya masih simple ya, nggak terlalu expert seperti yang dibilang tadi. Untuk orangannya ini tidak bisa dipakai di bidang-bidang profesional karena keterbatasan fitur. Ya, walaupun ini sebenarnya pekerjaan anak multimedia, tapi tidak ada salahnya juga kan kita mencoba juga anak TKJ. Ya, karena yang di otak-atik kan cuma itu aja, komputer gitu, software, hardware. Ya, walaupun kebanyakan lebih milih hardware sih, main fisik gitu kan. Tapi kalau ketik-ketik doang kan boring juga. Ya, seperti itulah. Walaupun saya TKJ, saya juga bisa desain, bisa editing, walaupun tidak terlalu bagus. Saya juga bisa membuat vektor. Ya, jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan saja di kolom komentar. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.